Bab cewek 3751-3752. Ketika Smith mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, lagi pula, kami memiliki banyak pengobatan barat, tetapi pengobatan timur Anda tidak. Misalnya, penyakit mental, seperti penyakit virus, penyakit sistem kekebalan tubuh seperti AIDS, dan hipertiroidisme, dan hipotiroidisme adalah penyakit pada sistem endokrin. Pada saat ini, Smith menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ada terlalu banyak contoh serupa, jadi saya tidak akan menyebutkannya satu persatu. Secara keseluruhan, saya pikir kami menolak obat-obatan Anda untuk memasuki pasar kami untuk dijual. Untuk orang-orang kami, ini bukan kerugian, karena kita memiliki pilihan yang lebih baik di negara kita. Harga diri Wei Liang sangat terluka oleh kebanggaan Smith pada tulangnya. Dia sangat menyadari sikap Smith. Di permukaan, tampaknya saling menghormati, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki penghinaan dan penghinaan terhadap pengobatan oriental di tulangnya. Melihat dia meremehkan pengobatan timur tanpa pandang bulu, Wei Liang tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Tuan Smith, Anda mengatakan pengobatan barat lebih baik daripada pengobatan timur. Lalu saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah barat sekarang secara efektif mengobati kanker stadium lanjut? Kanker tingkat lanjut. Ekspresi Smith terkejut, dan dia segera berkata, kanker stadium lanjut adalah masalah medis di seluruh dunia. Jika ada obat yang ditargetkan dan mereka belum mengembangkan resistensi obat, mereka dapat memperpanjang hidup mereka beberapa bulan, tetapi jika telah mencapai ujung penyebaran seluruh tubuh, dan Tuhan tidak berdaya. Berbicara tentang ini, jejak kesedihan melintas di antara alisnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi, dan berkata dengan sarkasme dan penghinaan, namun, meskipun demikian, pengobatan barat benar-benar berwibawa di bidang kanker. Wei Liang mengangguk dengan marah, dan berkata dengan serius, saya akui bahwa pengobatan barat, sebagai metode pengobatan paling utama di dunia, memang memberikan kontribusi besar bagi seluruh masyarakat manusia, tetapi ini bukanlah dasar bagi Anda untuk sepenuhnya menyangkal pengobatan timur. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Smith, saya ingin tahu apakah Tuan Smith telah mendengar fakta bahwa seorang pengusaha terkenal China menderita kanker pankreas stadium lanjut beberapa waktu lalu, tetapi dia telah sembuh total sekarang. Smith berkata dengan nada menghina, bagaimana ini mungkin? Kanker pankreas dapat disembuhkan pada stadium akhir. Ini hanyalah lelucon terbesar dalam sejarah kedokteran. Jangan bilang bahwa pasien ini disembuhkan dengan pengobatan tradisional timur. Ya, Wei Liang mengangkat kepalanya dan berkata, kanker pankreas stadium lanjut, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh semua dokter barat, disembuhkan dengan pengobatan oriental. Smith mencibir dingin, kamu bercanda denganku. Saya telah belajar kedokteran selama lebih dari 20 tahun, jadi di matamu, apakah kamu terlihat seperti orang yang terbelakang mental? Wei Liang mengeluarkan 2 kotak pil anti kanker yang telah disiapkan sejak lama, meletakkannya di atas meja, dan berkata kepada Smith, Tuan Smith, ini adalah pil anti kanker yang baru saja kami kembangkan. Obat ini khusus dikembangkan untuk kanker. Ini memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada kanker. Bahkan pasien dengan kanker stadium akhir dapat mempertahankan hidup mereka selama mereka menggunakan obat ini. Penggunaan jangka panjang bahkan dapat disembuhkan. Saat dia berkata, Wei Liang menaikkan volume suaranya sedikit dan berkata dengan tegas, jika kamu tidak percaya, kamu dapat menemukan pasien kanker yang sedang sekarat untuk mencoba. Dengan tingkat medismu, selama seorang sukarelawan bersedia untuk mencoba mengambil satu, Anda pasti akan dapat melihat perubahan di tubuhnya. Saat itu, Anda akan tahu jika saya bercanda dengan Anda. Ekspresi Smith berangsur-angsur menjadi dingin, dia menarik dasinya, menatap Wei Liang, dan berkata dengan tajam, dengar, aku tidak keberatan seseorang memanggilku untuk makan seharga $30.000. Atau duduk di sini dan mendengarkanmu. Ini seperti omong kosong sepanjang malam, tapi jangan mengolok-olok pasien kanker stadium akhir di depanku. Berbicara tentang ini, Smith menggeram dengan ekspresi yang menyimpang, putraku. Putraku yang berusia 12 tahun. Dia didiagnosis menderita glioma 5 tahun lalu dan telah menjalani kraniotomi multiple. Sekarang telah mencapai fase keempat. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah menahan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Dan saya telah kehabisan perawatan terbaik yang dapat ditemukan di dunia ini. Justru karena teknologi medis terbaik dia bisa hidup sampai hari ini. Kalau tidak,
dia mungkin telah meninggalkanku 3 tahun yang lalu. Jadi, jika Anda dapat berjanji untuk menyingkirkan obat sampah Anda yang tidak dapat dijelaskan, dan mulai sekarang, saya tidak akan menyebutkan kata-kata tentang pasien kanker stadium akhir. Saya dapat mempertahankan sikap pria saya dan duduk di sini untuk menemani Anda. Anda makan makanan ini. Petik 2. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang. Dan $30.000 Anda, saya tidak akan mengembalikan uang Anda sepeser pun. Wei Liang tidak menyangka akan ada hal seperti itu di rumah pihak lain, dan dia merasa sedikit berempati untuk sementara waktu. Jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Smith, saya sangat menyesal mendengar hal seperti itu, jadi saya memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana kabar putra Anda sekarang? Ketika Smith mendengar pertanyaan ini, serangan barusan menghilang seketika, sebaliknya, itu adalah semacam keputusasaan dan ketidakberdayaan dari lubuk hatinya. Dia menghela nafas dan bergumam, setengah bulan yang lalu, dia baru saja menerima imunoterapi sel T senilai $470.000 dari Novartis Pharmaceuticals, tetapi efeknya kecil. Sekarang, tumornya kambuh dan menyebar ke seluruh tubuh. Baru 3 hari yang lalu, tumor terbesar di otaknya telah menekan saraf optiknya, jadi dia sekarang buta. Alasan kenapa aku terlambat barusan adalah karena 1 jam sebelum aku pulang kerja, istriku memberitahuku bahwa pendengarannya juga terpengaruh dan dia tidak bisa mendengar orang lain dengan jelas. Jadi saya bergegas ke rumah sakit, dan dokter memberitahu saya bahwa kondisinya saat ini telah kehilangan arti pengobatan, dan hidupnya paling lama tinggal 1 bulan lagi. Berbicara tentang ini, Smith mengepalkan tinjunya dan berkata dengan enggan, tapi saya ingin mencoba terapi sel T lagi. Ini tidak akan berhasil sekali, mungkin akan bekerja 2 atau 3 kali, bahkan jika itu hanya memungkinkan dia untuk hidup lebih lama. 2 atau 3 bulan, saya juga bersedia. Karena hanya dia yang hidup, keajaiban mungkin terjadi. Wei Liang sekali lagi mendorong 2 pil anti kanker di depannya, dan berkata dengan serius, Tuan Smith, karena situasi putra Anda sudah sangat kritis, maka saya harap Anda dapat mengesampingkan prasangka Anda tentang pengobatan tradisional timur dan mengesampingkan ambil kembali 2 kotak obat itu dan coba pada dia. Keajaiban pasti akan terjadi. Ekspresi mengerikan Smith muncul kembali. Dia menyapu 2 kotak pil anti kanker ke tanah dengan kasar, dan berteriak dengan marah, sudah kubilang. Singkirkan sampahmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menggunakan milikku, putra yang berharga untuk memberimu obat tradisional terbelakang ini sebagai ujian. Wei Liang selalu mempertahankan kultivasi yang sangat baik, dan dia telah mengukur suasana hati Smith, tetapi dia tidak menyangka bahwa, bahkan jika dia tahu betul, Smith masih memusuhi pengobatan tradisional timur. Terlebih lagi, Charlie adalah dermawannya dan objek yang paling dia kagumi, tetapi melihat bahwa pil anti kanker yang dibuat oleh Charlie sendiri dipukuli oleh lawan, dia tidak tahan lagi. Segera, dia berdiri dan berkata dengan marah, Tuan Smith, saya selalu mentolerir sikap menghina Anda, tetapi sikap Anda yang sangat sombong dan pertama di dunia terlalu berlebihan dan terlalu kurang dalam kultivasi. Apakah Anda pikir saya terbang di atas separuh bumi? Dan menghabiskan $50.000 untuk biaya hubungan masyarakat hanya untuk menggodamu. Kalau begitu, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Setelah itu, dia membungkuk dan mengambil 2 kotak pil anti kanker, dengan lembut menyeka debu di atasnya, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mengembalikan bagian kotak kemasan yang runtuh. Setelah itu, dia berkata kepada Smith dengan sangat serius, Tuan Smith, saya meminta Anda untuk mengingat obat ini. Namanya pil anti kanker. Itu dibuat oleh Master Top yang sangat saya kagumi. Anda tidak percaya ini obatnya tidak masalah, suatu hari nanti saya akan memberitahu Anda betapa bodohnya Anda hari ini. Yang disebut kebanggaan dan kepercayaan diri Anda, menurut saya, seperti katak di dasar sumur, hanya duduk dan melihat langit. Begitu suara itu jatuh, dia segera menarik kopernya dan berkata dengan dingin, tidak perlu melanjutkan makan ini. Tidak perlu mengembalikan uangnya. Selamat tinggal. Smith sedikit terkejut, tetapi masih bersikeras, jika ini masalahnya, maka saya tidak akan mengirim Anda pergi. Wei Liang berbalik pada saat ini dan menatapnya, merasa sedikit lebih lembut, meletakkan salah satu kotak pil anti kanker kembali di depannya, dan berkata dengan ringan, meskipun kamu sangat sombong, anak itu tidak bersalah setelahnya, semua, saya akan menyerahkan kotak obat ini kepada Anda. Anda bisa menggunakannya atau tidak, terserah pada Anda sendiri.